Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angjay dari Padepokan Sangyang Sira Ujung Kulon untuk Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika NKRI, harga mati Pancasila Jaya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagaimana kita lihat dan kita saksikan debat terbuka kemarin yang dilaksanakan di Kesultanan Banten. Sebetulnya saya secara pribadi malas dan enggan membahas tentang debat terbuka kemarin yang intinya yang dilaksanakan pada hari Minggu itu ya. Dimana di sana kedua belah pihak tidak mewakili dan tidak mengatasnamakan secara yang bersangkutan ya. Jadi intinya kedua belah pihak yang kemarin berdebat itu tidak mewakili untuk taslim atas nama, baik dari pihak Ki Haji Madudin tidak akan mengatasnamakan, walaupun memang tadinya dari pihak Ki Haji Madudin adalah perwakilan, tapi untuk masalah taslim dan tidaknya itu bukan kapasitas mereka, karena kesepakatan bersama dari pihak Kang Qurtubi juga itu tidak bisa mengatasnamakan untuk taslim kepada Robitoh, karena terus terang Robitoh pada waktu kemarin itu sudah diundang dan tidak mewakilkan kepada siapapun. Adapun mereka yang hadir pada waktu itu sesuai dengan keinginan pribadi masing-masing. Jadi debat kemarin itu sebetulnya secara personal. Nah ini jangan diperuncing, jangan di-framing seolah-olah diklaim keputusan oleh sepihak. Bahkan di sana sebagaimana kita ketahui dari mukadimah awal sebelum terjadi debat sudah debat ya tentang kesepakatan bersama. Di sini kita lihat ya, takut tidak percaya. Yang pasti kita sudah surati RA dan datangi kantornya, tidak datang. Kita sudah surati Kiai Imad dan datangi rumahnya, tidak datang. Baik RA maupun Kiai Imad, kedua-duanya tidak datang. Itu poin, harus poin. Maka tidak akan ada titik ketemu kalau kita menuntut satu sama lain. Harus ini Kiai Imadnya ikut taslim, yang ini RA-nya harus taslim. Kedua orangnya tidak datang sekarang. Ini harus jelas, kedua-duanya tidak datang. Maka ayo kita pakai kepala dingin, lanjutkan debat ini. Kemudian harus gentle. Kalau kalah taslim. Walaupun sekarang personal, nanti kita datangi Kiai Imad. Dan yang menantang juga datangi RA langsung. Mantap. Setuju. Ya. Yang mau datang ke Kiai Imad saya antar. Yang mau datang ke RA saya juga siap mengantar. Setuju sampai sini? Belum. Tidak setuju. Oke. Begini, Tar dulu. Dari begini, sisi mana? Ustaz. Orang tua dulu. Apa? Siapa ya? Yang kita uji tesisnya Ki Imad. Betul. Dengerin dulu. Kan dia yang nantang, kita yang reaksi. Ki Imad, kalau ini diwakil, diam saudara. Tar dulu. Iya. Kasih dong. Kasih Ya, dulu. ya, udah tenang. Kasih. Ya. Tenang. Ya. Kasih Tenang. kesempatan dulu. Ya, tenang. Tolong Teku. Kasih Ya, dulu kesempatan betul. saya. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayo kita istighfar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah ini sebetulnya saya di sini bukan untuk membela dari kedua belah pihak. Saya hanya tampil di sini ini untuk meluruskan agar masalah ini jangan sampai meruncing dan memperumit permasalahan yang terjadi masalah nasab ini. Karena memang tujuan awal dari panitia yang melaksanakan debat terbuka itu dari Kesultanan Banten adalah tujuannya untuk islah. Tetapi setelah saya pelajari, setelah kejadian debat tersebut, justru ini bukan menjadikan islah, tapi banyak ya dari konten-konten kreator dan YouTuber termasuk yang komen, mungkin mereka termotivasi oleh para netizen yang komen di kolom komentar ya kan.
Ada komentar yang kebanyakan ya dari Muhyiddin maupun dari pihak Kiai Imaduddin, dari bahasa-bahasa. Karena terus terang sebetulnya ini sangat gimana ya, saya malas sebetulnya, tapi ini saya tidak untuk membela salah satu dari kedua kelompok ya, hanya untuk meluruskan demi untuk mengislahkan, jangan memperuncing permasalahan. Intinya menurut pendapat saya debat kemarin itu tidak ada keputusan, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Abah Haji Kiai itu bagus Fatul Adim, itu hanya sebatas diskusi, tidak ada kesimpulan. Tidaklah kita turunkan ampere kita, jangan pakai istilah menang-menangan, pakai istilah taslim-tasliman dulu ya. Jadi sekarang dibuka aja, digelar dengan santun, ya kan? Toh ini kan semua juga hasil ini, hasil pemikiran, penelitian, ya kan? Nggak mutlak-mutlakan gitu kan? Ya, zon, semua juga zon. Sebenarnya disampaikan oleh ketua panitia tadi, ini kan masih di batas ikhtilaf, ya, bukan akidah. Ya, jadi saya harapkan ya, jangan sampai kelihatan bahwa akhlak kita itu seperti ini. Ya, kita bicara wajadilhum billati ahsan, gitu kan, saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada yang bicara jangan dipotong, diserang segala, apalagi sampai tunjuk menunjuk gitu kan, bentak membentak, kita hindari itu. Intinya sekarang kita buka-bukaan dulu sebatas kemampuan kita sekarang. Nanti ditingkatkan lagi tingkat ASEAN, dihadirkanlah para tokoh, para ahli ya, yang lebih tinggi lagi tingkatnya, dan nanti puncaknya sedunia. Bab turunan Rasulullah itu kan mungkin tersebar di mana-mana, sudah mendunia. Setuju? Ya, itu saja. Kita mulai dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Syukron, terima kasih. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita perdalam dari pihak Kiai Imaduddin, justru menurut penilaian saya ini sangat bagus ya, sangat bagus. Bahkan kalau nggak salah ya, Said Qori dan Gus Aziz pada waktu itu, beliau dari awal itu sudah memberikan 3 pertanyaan, tetapi pertanyaan ini tidak dijawab. Ini kalau kita jujur-jujuran ya, siapa yang sesuai dengan metode debat, metode diskusi waktu itu. Jadi intinya kan awalnya untuk munazoroh ya, akhirnya bukan munazoroh tapi jadi mujadalah. Dari awal-awal akal Qurtubi sudah terpancing dengan emosi, dengan kalimat yang luar biasa, dengan bahasa diam saudara. Nah, ini kan sudah menjadikan don kepada pihak mereka, yang padahal mereka pun atas nama perwakilan Haji Imad waktu itu miskomunikasi dengan yang bersangkutan, karena mereka waktu itu istirahatnya bukan di Haji Imad malam itu, tapi di Cinangka ya. Jadi dengan Kiai Imad itu miskomunikasi, tidak ada konteks harus apa yang dibahas. Karena Said Qori pada waktu itu dengan Gus Aziz mempelajari kitab itu semalam itu tidak untuk membedah masalah tesis ya. Tapi inti dari tesis tersebut adalah masalah tidak terkonfirmasinya Ubaidillah kepada Imam Ahmad Muhajir. Tapi setelah kemarin melihat kejadian yang terjadi pada diskusi tersebut, justru malah membahas tentang karangan tesis tersebut ya. Jadi bahas sampai ke lapad-lapad dan maknanya itu dibongkar habis-habisan. Jadi diibarat begini, kalau diibaratkan, maaf ini ya, saya berbicara jujur nih, bukan berpihak. Saya mengajak pada saat ini untuk kita berpikir waras, normal, tidak memihak ya. Nih ibarat begini, masalah kemarin itu, ini golok, saya punya golok, ada serangkanya. Golok ini sudah dicabut, tajam.
akan dipakai untuk merobohkan satu pohon Ba'alawi. Ini kan sudah berbahaya nih si golok. Pohon ini akan dirobohkan. Bagaimana caranya? Jangan sampai golok ini untuk merobohkan pohon tersebut. Bukannya dibahas masalah golok itu jangan sampai terjadi merobohkan pohon tersebut. Ini malah yang dibahas oleh Kang Qurtubi, sarungnya, serangkanya golok tersebut. Ini katanya sarung serangka ini bukan terbuat dari pohon jati. Ini harusnya dari pohon jati biar si golok aman, bisa dicabutnya aman. Nah itu seperti itu permasalahannya. Jadi jauh dari substansi permasalahan. Jadi kalau menanyakan tentang serangka sarung golok tersebut, itu bukan kapasitas orang yang mencabut goloknya gitu. Ya paham? Iya. Nah ini jangan di framing ya. Kalau kita jujur-jujuran terus terang, Kang Qurtubi juga banyak yang salah, dikoreksi oleh Said Qori ya. Banyak sebetulnya kalimat-kalimat yang justru ya kalau memang jujur-jujurannya ini nggak baik juga kita bahas tentang itu. Saya tidak akan banyak ngebahas tentang masalah baca kitab atau dia menyalahkan justru dia yang salah, nggak perlu. Salah satunya ya, seperti li'anna nasaba ba'alawi la yu'rafu fi kutubin nasab. Itu kan tulisan Kiai Imad la yu'rafu ya. Jadi kalimat fi'il juhul ya, yang bahwa yaudu ala nasab sebetulnya, bukan ala ba'alawi, bukan. Tapi pemahaman Kang Qurtubi kan dia berani menyalahkan, dia berpikir itu harus katanya diganti dengan huruf ta, domir hiya taudu ala ba'alawi. Nah, ini kan kalimatnya juga li'anna nasabah ba'alawi ya, rujuknya harus ke nasabah bukan ke ba'alawi. Nah ini udahlah, jangan dipermasalahkan. Kalau memang semua juga santri pasti mengalami belajar ilmu alat ya, alfiyah, mantek, ma'ani, bayan, balagoh, bukan untuk tinggi-tinggian ya masalah itu. Sebetulnya saat itu saya juga hadir, yang mana tujuan saya hadir ke sana awalnya adalah untuk sebagai YouTuber ya, untuk memposting di YouTube nantinya, tapi ternyata tidak bisa mengamera, tidak diperbolehkan, ada larangan katanya, khusus satu fokus kepada YouTuber yang sudah ditunjuk oleh panitia. Kebetulan saat itu yang ditunjuk langsung sebagai perwakilan salah satunya tidak ada seperti Fatur Rahman ya, siapa itu namanya, saya nggak pasti hafal saya juga. Jadi waktu itu perwakilan dari Kemerin kurang 2, jadi saya dipaksa untuk hadir juga pada waktu itu. Cuma pas waktu mau dimulai saya sudah himeng ya, himengnya ini gini, maksudnya ini mau mempertanggungjawabkan debat ini atau untuk tinggi-tinggian. Jadi saya sudah bisa baca ya, sampai Kang Qurtubi membentak itu. Jadi akhirnya ngapain lah kita terusin, nantinya bukan munadorah tapi munyadalah yang justru semakin menimbulkan fitnah. Akhirnya saya, karena waktu itu Gus Salim yang dari Jawa Timur narik saya untuk mundur, jangan diterusin, katanya ada WA dari Kiai Hajimadudin untuk tidak diteruskan debat tersebut, percuma katanya, karena tidak ada keputusan, nantinya tidak akan ada isbat. Jadi saya kan seorang yang tidak ditunjuk langsung dan hanya untuk menggantikan posisi seseorang waktu itu. Karena ada perintah seperti itu ya saya juga mundur. Akhirnya bukan berarti saya nggak berani ya, bukan saya nggak berani, justru saya takut menimbulkan fitnah. Karena terus terang, walaupun bagaimana Kang Qurtubi itu adalah senior saya, begitu saudara ya. Jadi saya juga hadir waktu itu, cuma saya tidak diteruskan karena posisi saya pada waktu itu ibarat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kan wahwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jajibun ya, karena ada perintah saya untuk jajim ya, maka saya mundur dari yang bersangkutan. Beliau yang memperlihatkan ada WA dari beliau, saya Gus Salim ya, untuk mengundurkan diri katanya ya, maka saya pun mengundurkan diri.
bukan halnya berani dan tidak berani pada waktu itu. Banyak ya inti-intinya kita sebagai orang yang dewasa, karena takut menimbulkan fitnah, itu hanya mujadalah menurut saya, bukan munadoroh, bukan untuk mencapai islah. Sesuai dengan prediksi saya, akhirnya setelah terjadi debat tersebut, bukannya justru menjadikan islah maslahat, tetapi menimbulkan banyak fitnah. Kejadian kan, Said Qori aja sekarang sudah banyak yang mempersekusi lewat telepon. Nah ini insya Allah ya, sebagaimana keputusan panitia pada waktu itu. Nah, ini kan ada sebaran juga keputusan-keputusan hasil kemarin itu dari Abah Akang Qurtubi ya. Seharusnya itu kan itu bukan dikeluarkan oleh panitia ya. Ini gimana ya? Panitia harus tegas, ini bisa merusak nama baik panitia. Ini harus ada klarifikasi dari panitia. Jadi itu pengklaiman sepihak, bukan keputusan panitia. Yang di sana, nah ini kalimatnya. Ini kan bisa merusak nama baik panitia, karena panitia tujuan awalnya adalah untuk islah, dan itu pun berjalan. Hasil debat pertama sebelum mulai debat itu kan untuk diskusi, sebatas diskusi, dan untuk secara personil ya, masing-masing personal, bukan untuk mempertanggungjawabkan kalah dan tidaknya tesis Kiai Haji Ibad, dan untuk tidak kalah dan menangnya Robitoh Alawiyah. Nah ini perlu dipahami kita sebagai para pencinta duriyah Rasul. Makanya hati-hati kita menilai, hati-hati kita berbicara. Dari pihak Kiai Madudin juga sama mencintai duriyah Rasul, dari pihak Muhyiddin mencintai duriyah Rasul. Jadi kita jaga perasaan hati kita masing-masing. Siapapun di antara kita, kalau memang kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, saya yakin sepenuhnya kita wajib memuliakan duriyah Rasul. Cuma permasalahannya ini kan perlu ada klarifikasi, itu dimana ada pengklaiman dan pengakuan sepihak. Ini harus ada klarifikasi dan pembuktian fakta data yang akurat, bila perlu dengan bidalil menurut Gus Wapi itu ya, dengan siapa, Habib Hanif. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tujuan saya tiada lain agar kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan antara sesama kita sebagai umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena terus terang, sekali lagi saya yakin semua umat Rasul pasti mencintai duriyah Rasul. Cuma permasalahannya ada sedikit beda pendapat tentang menyikapi masalah pengklaiman duriyah ini. Di sisi lain kita bertujuan bukannya tidak percaya, tidak menghormat, tapi karena ada pengakuan sementara banyak oknum yang merusak nama baik Rasul, maka ini perlu diklarifikasi, bukannya nggak cinta. Makanya dari pihak yang tidak terima tentang klarifikasi ini, tentang verifikasi ini, maka mohon ya, kalau memang antum merasa sebagai muhibbin, pencinta duriyah Rasul, karena dari pihak yang tidak setuju dengan pengklaiman tersebut, yang sekarang sedang memverifikasi, jangan dituduh tidak mencintai duriyah Rasul, karena mereka pun sama, intinya adalah duriyah Wali Songo. Wali Songo pun sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah duriyah Rasul. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa memahami dan semakin cerdas, sehingga persatuan dan kesatuan, ukhuwah Islamiyah kita terjaga, ukhuwah watoniyah kita terjaga, termasuk ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.